warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oke, Livia baru bergabung? Ya Bu, maaf Bu. Iya, tidak apa-apa. Dia jelek. Saya baru bisa masuk Bu. Sekarang apa masih jelek jaringannya? Sudah bagus Bu. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu harapkan on cam terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Baiklah, marilah kita membaca doa bersama-sama. Kita membaca Ummul Kitab ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Maisha dan Nika hadir. Hadir Bu. Livia hadir. Hadir Bu. Sri Rahayu hadir. Saya Bu hadir. Ada yang tidak hadir anak-anak? Ada Bu, Safriani Zain. Keterangannya? Gak tahu Bu, nggak ada kabar. Alfa ya. Oke, baiklah. Baiklah. Sebelumnya, apakah murid-murid Ibu ini ada yang ingat tentang materi yang minggu lalu Ibu ajarkan? Hadis orang-orang munafik Bu. Iya, ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri orang munafik itu? Maaf Bu, saya lupa. Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu yang pertama ada suka berdusta. Yang kedua itu sering ingkar janji, yang ketiga berkhianat, yang keempat menipu, yang kelima malas beribadah, yang keenam mempercepat sholat, yang ketujuh ria, dan yang terakhir itu sumpah palsu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan men-share PPT terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke. Bu. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Baiklah, sampai di sini. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tentang kisah keteladanan Nabi Nuh, Bu. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan dari Nabi Nuh alaihi salam. Oke, pokok materi kita hari ini ada dua. Yang pertama itu kisah singkat dari Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Baiklah, yang pertama, kisah singkat Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang pernah dengar kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam? Pernah Bu. Tentang apa yo? Tentang membuat kapal yang besar Bu. Ya, tentang membuat kapal yang besar. Baiklah. Yang pertama, kisah singkat
singkat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam sangat gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dari meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Namun hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Sebab sebagian besar kaumnya membantah, menentang, bahkan menantang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ditantang kaumnya untuk mendatangkan azab jika benar-benar utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Kaumnya mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang dungu. Mereka merasa tidak memerlukan kapal besar karena tempat tinggal mereka jauh dari lautan. Bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka. Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam gigih menyelesaikan pembuatan perahunya. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Saat janji Allah Subhanahu wa taala tiba, mendung pun datang. Langit cerah berubah hitam pekat dan langit gelap gulita. Nabi Nuh alaihi salam memanggil orang-orang yang beriman dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh menyeru untuk terakhir kali agar kaumnya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tetap tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah mendung biasa. Hujan pun mulai turun dari langit. Lama-kelamaan semakin lebat. Air hujan mulai meninggi, mengenangi rumah-rumah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, ia melihat anaknya, Kan'an. Ia termasuk keluarga Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti nasihat ayahnya. Nabi Nuh merasa kasihan dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Tetapi Kan'an menolak, hingga akhirnya ia tenggelam. Walaupun merasa kasihan, Nabi Nuh alaihissalam tetap menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kafir akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah bisa anak-anak mengerti atau bisa dipahami? Bisa, Bu. Agar anak-anak Ibu bisa lebih memahami, Ibu akan menampilkan video, jadi kalian tonton terlebih dahulu, kalian pahami maknanya. Paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Tonton terlebih dahulu. Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil kerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah
sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka. Jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka, bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah. Berhenti bicara, percuma. Kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu, ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Bukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap.
memberitahunya kepada anaknya. Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar. Dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih. Tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, mohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti. Air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di darat lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita belajar bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Bagaimana anak-anak? Sudah ditonton? Sudah, Bu. Sudah didengarkan dengan baik? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid. Sebab sepeninggalan Nabi Adam dan Nabi Idris, orang-orang mulai menyembah berhala. Perjalanan dakwah Nabi Nuh untuk menegakkan tauhid tidaklah mudah karena kaumnya terus menentang. Mengutip buku dari 25 kisah Nabi dan Rasul oleh Wulandari, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 7 yang artinya, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan baju ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Mereka bahkan menghina dan mengatakan bahwa Nabi Nuh orang gila. Quran Surah Nuh ayat 7. Meskipun ditentang kaumnya, Nabi Nuh tetap sabar dan tegar. Bahkan beliau diberi gelar Ulul Azmi karena ketegarannya tersebut. Sifat terpuji Nabi Nuh itu patut untuk diteladani bagi setiap muslim. Nabi Nuh memiliki gelar Ulul Azmi bersama dengan 6 nabi lainnya, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Berikut sifat terpuji Nabi Nuh yang tercantum dalam Al-Quran, sehingga beliau diberi gelar Ulul Azmi. Yang pertama, bersabar dalam berdakwah. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Selama itu, beliau sering mendapat tentangan, bahkan cemoohan. Ketika Nabi Nuh dan umatnya membuat kapal yang besar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mengejek dan mengolok-oloknya. Orang-orang zalim itu tidak percaya akan azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Nuh tak lelah untuk terus mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur atas makanan, minuman, pakaian, dan segala hal yang dianugerahkan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surah Al-Isra ayat 3. Atas sifat syukur tersebut, Allah Subhanahu wa taala selalu ridho kepada Nabi Nuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba yang
mengucapkan syukur setelah memakan sesuatu dan setelah meminum sesuatu. Baiklah, apakah materi yang telah Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik? Bisa Bu, insya Allah. Oke. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu, izin bertanya Bu. Ya, apa? Bu, kata Ibu kan tadi kan Nabi Nuh kan buat perahu kan? Ya. Kenapa Nabi Nuh tuh buat perahu besar Bu? Pertanyaannya bagus sekali. Mengapa Nabi Nuh membuat perahu? Jawabannya, karena akan ada datangnya azab dari Allah untuk kaum Nabi Nuh. Kenapa Allah mendatangkan azab? Allah mendatangkan azab tersebut karena kaum Nabi Nuh tidak mau mengikuti dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menentang dan membantah semua dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka juga menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab jika benar-benar utusan Allah. Oleh karena itu, Allah menjawab semua bantahan dari kaum Nabi Nuh tersebut dengan mendatangkan azab. Oleh karena itu, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu karena azab yang akan diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh yaitu berupa banjir besar yang akan melanda kaumnya. Oke, dari yang telah Ibu jelaskan bisa dipahami Livia? Iya Bu, udah Bu, jelas. Terima kasih Bu. Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, izin bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Baik Bu, jadi kan begini, tadi kan Ibu ada membahas tentang ulul azmi. Nah, saya masih belum paham Bu, apa sih ulul azmi itu? Bisa Ibu jelaskan nggak? Ya, bagus kan pertanyaannya ya. Apa sih ulul azmi itu? Langsung Ibu jawab ya. Ya Bu. Oke. Ulul azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan nabi-nabi pilihan yang mempunyai ketabahan atau kesabaran yang luar biasa. Terdapat 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi ulul azmi itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Nabi karena mereka itu memiliki kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Bagaimana Sri? Apakah jawaban Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Sri? Bisa Bu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Baiklah, bagaimana anak-anak untuk materi pada hari ini sudah jelas semuanya, mudah dipahami? Jelas Bu, dan paham Bu. Oke. Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Dari penjelasan, dari penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, izin menyimpulkan. Ya, silahkan. Oke, baik Bu, sebentar ya Bu. Ya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu Santi jelaskan. Baiklah, kesimpulannya yaitu Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid meskipun ditentang kaumnya. Nabi Nuh tetap sabar dan tegar, bahkan beliau diberi gelar ulul azmi karena ketegarannya tersebut. Sikap terpuji Nabi Nuh itu patut untuk diteladani bagi setiap umat muslim. Sifat terpuji Nabi Nuh yang tercantum dalam Al-Quran sehingga beliau diberi gelar ulul azmi, yaitu bersabar dalam berdakwah, yang kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja Bu yang bisa saya simpulkan. Oke, baik. Terima kasih Sri. Tepuk tangan dulu untuk Sri. Oke. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Ibu harap untuk selanjutnya materinya dipelajari lagi lebih dalam, sering-sering dibuka bukunya,
sering belajar. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi Ibu harap sebelum kita masuk pada materi minggu depan, anak-anak Ibu sekalian sudah mempelajari tentang kisah Nabi Musa. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.